Halo, kali ini aku mau sedikit mengulas tentang buku berjudul Woman Self-Defense, Merdeka dari Rasa Takut. Di sana tertulis keyakinan bahwa setiap perempuan pasti bisa. Ini adalah buku karyawan Mutia Esvan, seorang aktivis Woman Self-Defense. Di awal, aku merasa sangat relate, sangat tertrigger, dan merasa yakin bahwa aku harus membaca buku ini. Kenapa? Karena di awal dia bilang, mari merenung sejenak. Sudahkah Anda merasa sepenuhnya aman saat berjalan di seputaran kota atau di tempat Anda bekerja? Di sini, boro-boro sejauh seputar kota ya. Aku bahkan kalau ke warung mau beli Indomie aja, jam 8 malam itu rasanya udah sepi, dingin, horor, dan mencekam. Tapi bukan karena makhluk halus, melainkan karena ketakutan akan manusia yang aku pikir lebih menyeramkan dari hantu. Pernah gak kalian ngerasain kayak gitu juga? Kalian mulai was-was saat ada, let's say, bapak-bapak yang tiba-tiba jalan di belakang kalian. Terus kalian mulai negative thinking, apakah kalian sebenarnya sedang diikuti? Padahal ternyata dia emang mau ke warung yang sama gitu. Ya, dan aku yakin hal itu muncul di pikiran bukan karena tanpa alasan gitu ya. Tentu karena kita hampir setiap hari atau sangat sering mengkonsumsi berita-berita tentang kekerasan seksual pada perempuan, pemerkosaan, penganiayaan. Pokoknya kejahatan-kejahatan yang sering banget diberitakan, dan kita mulai mikir apakah mungkin suatu hari kita akan menjadi korban juga. Coba, pernah gak ada satu hari dimana berita itu bersih, kosong, tanpa satupun kejahatan, terutama ke perempuan? Dan aku yakin tidak ada hari yang seperti itu. Karena di sini tertulis, dia ngasih statistik data bahwa nyatanya persentase kejahatan itu semakin meningkat setiap harinya. Dan yang paling utama adalah selalu tentang pemerkosaan, selalu tentang kekerasan seksual, kekerasan psikis. Dan itu mostly perempuan yang menjadi korban gitu. Makanya gak aneh saat kita mengkonsumsi berita-berita seperti itu, dan kita ngalamin kejadian kayak tadi aku mau ke warung beli Indomie, ya gak aneh juga kita merasa tidak aman gitu. Makanya sebenarnya gak ada juga yang menjamin bahwa kita tidak akan pernah menjadi korban, atau orang-orang terdekat kita, ibu kita, adik perempuan kita, keponakan kita, sahabat kita, itu gak lepas dari kemungkinan terburuk tentang mimpi yang kelam itu mungkin terjadi gitu. Makanya buku ini mengajak kita untuk ayo sebagai perempuan kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang buruk, demi diri sendiri, demi perempuan-perempuan yang kita sayang gitu. Nah, itu pembukaan dari buku ini yang cukup membuka kesadaran aku bahwa kita perlu nih sebagai perempuan untuk punya defense, untuk punya self defense kayak gitu. Lalu di sini dibahas tentang bab korban versus pelaku. Oke. Katanya penyebab yang paling dominan tentunya cara pandang terhadap perempuan yang dianggap selalu menjadi kaum kelas kedua, dengan segala keterbatasan yang diberikan kepadanya dikarenakan kelemahan fisik, mental, dan tingkat intelektualitas yang diyakini menjadi sesuatu yang bersifat given, bawaan, pada diri setiap perempuan. Ya. Cara pandang yang konvensional itu yang sering menjadi poin pemakluman pada kebanyakan perempuan, sehingga mereka tidak mau bersusah payah untuk menjadi sosok perempuan yang lebih tangguh, mandiri, berdaya guna, dan cerdas. Nah, sikap rapuh semacam itulah yang menyebabkan rasa takut perempuan terhadap kejahatan jauh lebih besar dibandingkan yang dialami laki-laki.
gitu. Lantas gimana sih caranya biar kita bisa terlepas dari cara pandang yang konvensional dan merugikan itu? Yang pertama, yakini bahwa Tuhan menciptakan dan memandang manusia hanya dari kualitas diri yang ditunjukkan, bukan dari apa jenis kelaminnya. Yang kedua, sadari bahwa setiap perempuan memiliki potensi diri, baik fisik, mental, akal, yang bisa dilejitkan dan bisa dioptimalkan. Yang ketiga, pahami bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Juga, tunjukkan bahwa diri kita adalah perempuan yang tangguh, yang akan berbuat apa saja untuk menjaga harga diri dan kehormatan kita. Dan yang terakhir, hidup kita adalah tanggung jawab diri sendiri. Kitalah yang berhak dan wajib mengatur dan menjalaninya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang kita yakini bisa membuat diri kita lebih baik lagi. Jadi kita sebagai perempuan harus terlepas dari hal-hal yang atau keyakinan yang konvensional dan kaku itu, dan itu yang menjadi modal awal untuk kita bisa mengembangkan nilai kita sebagai seorang perempuan. Di sini ada juga yang menarik, apa yang ada di pikiran pelaku saat mereka melakukan itu. Ya, gini, kita seringkali ngerasa lebih lemah dan lebih rendah dibanding pelaku karena kita selalu memposisikan kita sebagai korban. Kita ngerasa tidak berdaya dan tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Padahal kalau kita pikir lagi, sebenarnya buat apa para preman itu bawa pisau lipat? Buat apa juga mereka menghiasi tubuh mereka kadang full oleh tato? Selain yaitu juga sebagai bentuk kamuflase untuk mereka ngerasa bahwa ini loh, saya tuh menakutkan dan kamu harus merasa terintimidasi dan merasa rendah diri sehingga saya mudah untuk menaklukkan kamu sebagai korban. Pelaku juga sebenarnya sama, mereka punya perasaan takut gagal, takut ketahuan, takut salah korban karena ternyata korbannya bisa bela diri, takut digebukin massa mungkin. Mereka juga enggak superior yang kita kira gitu. Itu buktinya dengan senjata yang mereka pegang, dengan penampilan yang mereka set dengan sedemikian rupa biar kita takut. Jadi kalau ketemu sama pelaku, mereka tuh sama takutnya kok gitu. Nah, dari situ itu menjadi suatu fakta yang membuat kita bisa menimbulkan suatu sugesti dan motivasi ke diri kita, ya. Karena gimana pun juga kekuatan positif itu punya potensi yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Itulah kenapa setiap di pelatihan, di workshop, di talk show atau seminar motivasi, pasti sang motivator akan memberikan sugesti dan motivasi. Tentu karena itu adalah modal awal. Kalau kita sendiri nggak percaya, ya gimana kita bisa ngelakuinnya gitu. Jadi yang pertama kali perlu kita lakukan adalah mensugesti diri bahwa kita bisa, membuat diri kita percaya bahwa kita bisa, yakin. Sisanya baru kita lakuin. Baru kita mikir apa yang bisa kita lakuin. Karena kalau kita nggak punya kepercayaan itu, apa yang terjadi? Kita mengkerut ketakutan dan ngeblank tanpa bisa memikirkan solusi apapun. Gitu. Terus rasa takut yang melemahkan. Nah ini tadi, karena kita nggak punya kepercayaan diri, timbul rasa takut yang berlebihan sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang bikin penjahat semakin merasa superior, semakin merasa berkuasa, dan semakin merasa bahwa kita sudah ada di dalam genggamannya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah percaya diri. Percaya pasti bisa. Percaya bisa melindungi diri. Gitu. Next. Berteriaklah yang baik dan benar. Ini kalau misalnya kita lagi grogi ya, kita paling teriak kayak cuman atau
atau teriak-teriak yang sebenarnya orang lain tuh ngedengernya nggak paham itu teriakan apa. Tapi cobalah untuk berteriak dengan lantang, dengan suara yang keras, dengan penuh berani, dan tentu teriak yang jelas. Saya dirampok, tolong, penjahat, perampok, tolong, gitu. Jadi buat suara yang seklir mungkin, yang tegas, yang kencang. Perbesar suara dengan bantuan nafas yang berasal dari perut, ya. Kayak kita lagi jadi supporter bola lah gitu. Teriakan kita juga bisa menjadi salah satu pemecah konsentrasi pelaku. Yang mungkin awalnya keberanian pelaku 80% setelah kita teriak dengan lantang dan keras dan jelas bisa ngedown sampai 30% karena dia udah ngerasa takut, khawatir, takut ada yang datang dan segala macam, takut rencananya gagal juga gitu. Nah, lalu di sini ada yang menarik juga. Dia menyebutkan beberapa titik-titik yang menjadi bagian lemah dan biasanya tidak bisa dikuatkan dengan latihan bela diri apapun. Dan titik-titik rawan ini yang bisa kita lakukan untuk perlindungan diri. Yang pertama adalah mata, ya. Kita bisa menyerang mata, misalnya mencolok dengan jari kita gitu kan. Hidung. Dalam hidung ada tulang lunak yang dengan mudah dipatahkan jika dipukul. Menyerang hidung juga akan membuat pelaku mengalami pendarahan dan rasa sakit yang lumayan parah. Rasain tuh ya. Dagu. Pada dagu ada syaraf keseimbangan. Oleh karena itu jika dagu dipukul dengan keras, keseimbangan orang itu akan melemah bahkan bisa membuatnya tidak sadarkan diri. Pukullah dagu lawan dengan kepalan tangan atau pangkal telapak tangan Anda. Oh ya, FYI sebenarnya di sini di buku ini itu ada semacam kayak gambaran tentang gimana kita harus membuat kuda-kuda, tapi aku agak susah untuk menampilkan gambarnya, jadi aku mungkin akan sedikit menjelaskan secara kalimat aja ya, semoga kebayang. Terus telinga ini juga sama kayak hidung, menghilangkan keseimbangan konsentrasi. Terus pelipis, jakun adalah salah satu titik rawan yang paling ampuh untuk melumpuhkan lawan. Jika Anda memukulnya dengan kuat, lawan bisa jatuh bahkan tidak sadarkan diri. Leher samping, lubang leher, tengkuk, ulu hati, kemaluan. Nah, sudah menjadi rahasia umum kalau sasaran ini adalah salah satu bagian terlemah dari tubuh manusia. Sebesar apapun tubuhnya, sekuat apapun tenaganya, setiap laki-laki pasti akan menggelepar jika diserang pada bagian yang sensitif ini, ya. Tulang rusuk, lalu ada tulang kering punggung kaki. Terus, nah ini yang aku maksud tadi, ada gambar-gambarnya. Pilih senjatamu sendiri. Kita bisa mengepalkan tangan. Terus kita juga bisa mengepal tangan dari kanan, dari kiri, atau dari depan. Kita juga bisa memukul dagu dengan telapak tangan. Jadi kita membuat semacam kuda-kuda lewat telapak tangan yang lurus. Pakai sikut juga bisa. Pakai jari juga bisa. Tadi yang aku bilang colok ke mata. Pakai tonjolan tangan di salah satu jari juga bisa. Pakai kaki juga bisa ya. Terus ini banyak banget sih ternyata yang bisa kita manfaatkan dari tubuh kita sendiri untuk menyelamatkan diri. Mungkin kalau untuk bela dirinya harus disertai dengan latihan kali ya, karena teori aja mungkin gak akan kebayang. Terus di sini dia juga menyarankan kita untuk selalu bekal sesuatu, ya. Misalnya semprotan merica, ini bisa banget dibikin sendiri, ya. Jadi kayak isi aja sama cabai, garam, merica, ataupun ramuan yang bisa terasa membakar gitu. Semprotin ke mukanya, semprotin ke matanya gitu. Ada juga stun gun atau alat penyetrum. Terus jarum pentul, ini apalagi untuk orang-orang yang berhijab ya. Jarum pentul tusukin aja. Tusukin ke pipinya, ke apapun pokoknya yang mudah kita raih gitu. Bagian tubuh yang mudah kita raih. Tusuk sedalam-dalamnya gitu. Peniti juga bisa.
Bros pun bisa. Tas juga bisa kalau kita lagi bawa tote bag atau apapun ya. Kita pukul gitu, itu lumayan banget. Payung juga, di payung itu kan ada bagian yang runcing ya. Sepatu atau sandal. Pulpen pun bisa nih, pulpen yang sering banget kita bawa di tas, apalagi mahasiswi atau pekerja kantoran. Helm. Ini helm juga senjata yang cukup ampuh. Pukul aja helm ke bagian kepalanya, ke wajah, ke kepala bagian belakang, pelipis, atau bahkan kemaluan juga oke. Kunci ya. Ini kunci gimana nih urusannya? Seperti penggunaan pulpen atau jarum pentul bagian kunci yang tajam, bisa dimanfaatkan untuk memberikan shock terapi pada bagian wajah atau tubuh pelaku. Oke, agree, bisa dicoba ya. Kunci juga punya bagian yang runcing gitu kan. Parfum spray. Iya, parfum meskipun wangi juga bikin mata perih. Pasir atau tanah. Air panas kalau misalnya kita bawa termos. Yap, so itu adalah beberapa perlengkapan yang bisa kita bawa selain diri kita sendiri. Ada tambahan di sini. Poin pertama, tenangkan diri, tarik napas, munculkan energi. Ini kalau amit-amit ya terjadi sesuatu kepada kita. Terus ajak pelaku mengobrol, kemudian lirik kanan kiri mencari jalan keluar. Saat kita ngajak pelaku ngobrol, itu yang awalnya dia mau niat jahat, dia bakal buyar karena ngerasa ini gak bagus untuk jadi korban. Misalnya kayak, ini jam berapa ya pak? Ini jam berapa ya mas? Gitu, itu akan langsung membuat dia buyar. Pasang kuda-kuda, ingat di mana letak jarum pentul atau stun gun itu kita simpan. Misalnya dalam tas. Di bagian tas yang mana? Di kiri kah? Ketutupan buku kah? Itu udah harus disiapin. Terus serang dengan senjata atau pukul tonjok dengkul pada 3 titik sekaligus. Misalnya pukul hidung, tonjok jakun, dengkul kemaluan. Lalu pastikan pelaku terkapar pingsan. Terus lari ke pos keamanan terdekat dan melapor. Yang terakhir, hubungi saudara atau teman untuk menjemput. Ya. So itu adalah konsep dasar tentang woman self defense yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sisanya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, untuk selalu bisa memberikan kita perlindungan, juga orang-orang yang kita sayang perlindungan kemanapun dan dimanapun. Itu aja, semoga bermanfaat. Bye-bye.